Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul King Harem Cultivator. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Zhang Yi bersama dengan Xiaokui bertemu dengan Raja Barbar di teleportasi itu. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan Raja Barbar itu marah. Orang yang membobol makam raja haruslah mati. Ia membuat Zhang Yi mengeluarkan kuas miliknya. Oh, batu giok yang kucari-cari ternyata adalah di dadanya. Darah Raja Barbar itu sendiri. Namun Xiaokui berkata bahwa Raja Barbar berada di tahap Nascent Soul, satu langkah di atas mereka. Raja Barbar itu menggunakan tentara barbarnya menyerang Zhang Yi. Tapi Zhang Yi berkata bahwa kuas lukisannya ini adalah yang terbaik dan ajaib. Zhang Yi membuat tentaranya sendiri, yaitu tentara Stickman. Kau mungkin kuat dalam tentaramu. Kita mungkin tidak cukup kuat untuk bertarung, tapi kami kuat dalam jumlah. Terlihat stickman Zhang Yi malah bisa mengalahkan tentara barbar karena stickman Zhang Yi sangatlah banyak. Membuat Xiaokui terkejut. Apakah ini kelompok legendaris? Ya benar, Master Wei Yao mengajariku bahwa jika kau tidak bisa bertarung, kau harus bertarung dalam kelompok. Terlihat Raja Barbar sangatlah marah. Ini hanyalah pertarungan kecil. Apa yang benar harus kau hadapi adalah kapak pembantaianku raksasa yang telah membunuh puluhan ribu nyawa. Zhang Yi dan Xiaokui sekarang serius bertarung. Mereka berdua berpencar. Xiaokui bertugas untuk mengalihkan perhatian Raja Barbar. Lalu Zhang Yi di sana melihat dan berpikir, waktu yang tepat sekarang untuk menghindar. Waktunya menggunakan sihir pengikat abadi. Ya, sekarang Raja Barbar telah diikat oleh Zhang Yi menggunakan kuas lukisan itu. Dan pada saat yang sama Xiaokui juga menyerangnya. Sekarang waktu yang tepat bagi Zhang Yi untuk mengambil darah barbarian di jantungnya. Tapi Raja Barbarian berkata, aku ingin hidup 500 tahun lagi. Tidak. Tetapi darah barbar telah di tangan Zhang Yi. Dan pada akhirnya si Raja Barbar hancur berkeping-keping. Zhang Yi baru mengetahui bahwa ketika darah barbar itu ternyata jantung dari Raja Barbar. Ketika diambil, maka tubuh penyokongnya akan runtuh. Raja Barbar yang kejam itu sekarang sudah benar-benar mati. Terlihat juga Xiaokui mendapatkan giok suci ekor 9 di tumpukan harta makam Raja Barbar itu. Xiaokui menjelaskan, saat pada itu Raja Barbar menyerang siluman rubah dan mengambil harta karun ini. Ini adalah kembalinya benda yang hilang. Lalu diperlihatkan ada sistem yang berbunyi, ya, misi penangkapan harta karun bersama telah selesai. Hadiah 60 poin, mana secara acak untuk mendapatkan keterampilan peringkat S kali 2. Benda yang pertama, pemanggilan bom aura melepaskan bom yang terbuat dari aura. Benda yang kedua, pencipta hewan, dapat mengubah musuh menjadi hewan kecil secara acak. Zhang Yi kebingungan, apa-apaan bisa mengubah manusia menjadi hewan? Namun dari portal yang Zhang Yi datang sebelumnya, ada dua orang yang datang kepada Zhang Yi. Zhang Yi, serahkan darah Raja Biadab itu. Ternyata itu adalah Ye Haoran dan juga Long Tianyi. Mereka bekerja sama untuk saat ini. Ada Zeji juga di belakang sana, tapi transparan tidak terlihat. Hei, berkat teknik teleportasi naga kakak Long, aku bisa sampai di sini tanpa masalah. Itu semua untuk darah Raja Barbar ini dan harta karun kita lainnya, kata Long Tianyi. Melihat Long Tianyi dan juga Ye Haoran bekerja sama, Zhang Yi dan juga Xiaokui berpikir bahwa tenaga mereka telah terkuras habis ketika melawan Raja Barbar. Bagaimana melawan Ye Haoran dan juga Long Tianyi lagi? Tetapi Zhang Yi yang pintar melemparkan pembangkitan bom auranya. Ye Haoran yang licik, ia segera memegang leher dari Long Tianyi dan menyerahkannya ke depan.
Kakak Long, izinkan aku ya meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Yaoran, dasar sialan. Dan bom itu meledak tepat di tubuh dari Long Tianyi, yang membuat Long Tianyi seketika mokat di sana. Dan Yaoran berkata, bagus sekali, misi Long Tianyi selesai. Namun bom tadi hanyalah jebakan. Sekarang Zhang Yi memiliki kayu abadi, ya, membawa seseorang untuk memblokir sebuah gerakan. Seperti kelicikan Yaoran. Sayang sekali kau masih ceroboh. Jadilah binatang yang baik. Terlihat Yaoran dipenuhi dengan aura. Di sana melawannya dengan sekuat tenaga, tetapi ia malah menjadi anjing. Ya, itu adalah teknik yang Zhang Yi dapatkan dari sistem tadi. Lalu Zhang Yi berkata, Yaoran, kau juga punya hari yang menyenangkan. Mulai sekarang, kita semua adalah iblis dari jalan yang sama. Terlihat Yaoran kabur begitu saja. Memalukan, aku Yaoran dibeginikan. Yaoran seketika memakai teknik darah double pupil holy body yang membebaskan dia dan menjadi manusia lagi. Ya, berhasil melepaskan diri dari kendali. Zhang Yi, giliranku untuk menghabisimu. Namun terlihat aura itu melemparkan Xiaoqui ke tangan Zhang Yi. Xiaoqui malah berkata, Tuan Zhang Yi, kamu sangat tampan. Membuat Ziji yang melihat itu ada rasa cemburu di hatinya. Sedikit cemburu. Sepertinya Ziji mulai jatuh cinta kepada Zhang Yi. Tetapi aula di sana runtuh seketika. Zhang Yi berkata bahwa pasti terpengaruhi oleh pertarungannya. Tempat akan runtuh. Ziji dan juga Yaoran bergegas kabur ke portal lagi. Zhang Yi, aku tidak akan biarkanmu pergi lain kali. Aku bersumpah ini terakhir kalinya aku pergi. Zhang Yi mengeluarkan tas Queen Kun, yang dimana tas itu bisa menyerap mereka. Ya, jangan melarikan diri lagi, kata Zhang Yi. Masterku meminjamkanku tas Qian Kun ini dan sangat berguna sekarang. Namun yang ditarik oleh tas itu cuman Ziji. Yaoran tidak ditarik. Dan Yaoran berkata, Ratu Darah. Ketika Ziji masuk ke dalam tas itu, Zhang Yi merasakan bahwa ada seseorang yang masuk. Tetapi Zhang Yi tidak bisa melihatnya, ya karena Ziji itu tembus pandang. Diperlihatkan aula semakin runtuh. Xiaoqui menarik tangan Zhang Yi. Hei Master Zhang Yi, cepatlah lari ke sini. Terlihat Yaoran yang semakin bingung di sana dan pada akhirnya terhimpit oleh bangunan aula. Terlihat di portal itu, Xiaoqui dan juga Zhang Yi berhasil melarikan diri. Bahkan sekarang, aula di luar portal itu juga hancur, menyebabkan mereka semua kabur dari tempat itu. Tanah terlarang barbar yang besar benar-benar hancur. Untungnya kita punya semua hartanya di bawah. Zhang Yi melihat tasnya. Ketika Zhang Yi melihat tasnya, ternyata Ziji terperangkap dan sekarang Ziji tidak bisa tembus pandang lagi karena kekuatannya telah terserap dalam tas itu. Ya, sekarang Zhang Yi jadi bisa melihatnya di dalam tas Qian Kun itu. Dan mereka semua melihat secara bersamaan isi dari dalam tas itu. Ternyata ada seorang wanita. Wah, dari mana kakak menculik si cantik ini? Tampaknya dia tidak memiliki nafas. Inilah tubuh jiwa. Dia seharusnya menjadi roh pelindungnya Yaoran. Lalu diperlihatkan Ziji di sana dengan melas kasihan merayu Zhang Yi untuk membebaskannya. Tetapi Zhang Yi berkata, jika sudah sampai di sini, tidak boleh pergi kemanapun. Kamu berguna untuk memberikan informasi tentang Yaoran dan mengusap kepala Ziji menggunakan jarinya. Terlihat Xiaoqui pun bertanya pada Zhang Yi, kamu membawa dia bukan karena dia cantik kan? Aku telah pernah mendengar bahwa pria memiliki fetish yang sangat spesifik. Apakah itu fetishmu? Jangan konyol, kata Zhang Yi. Ayo kita pergi saja, lebih awal, lebih baik, lebih aman. Kita pasti sudah mengganggu banyak orang dengan semua keributan hari ini. Xiaoqui kesal. Mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Ulurkan jarimu. Aku akan membantumu memperkuat kenangan kita. Zhang Yi berpikir, Chen Xiaoqui sepertinya menyukaiku ya. Apa yang terjadi dengan jari ini? Seketika Chen Xiaoqui menggigit jari kelingking dari Zhang Yi. Itu sebagai tanda kenang-kenangan karena mereka telah bertemu. Terlihat Zhang Yi pun kesal. Sialan, apa kau seekor anjing tiba-tiba menggigit jika hanya ingin membuat kesan yang kuat. Namun Zhang Luoyan dan juga Shen Chenyu ingin menggigit jari Zhang Yi yang lainnya sebagai kenang-kenangan juga. Diperlihatkan Xiaoqui pergi begitu saja. Tuan Zhang, sampai jumpa lagi ya kapan-kapan. Aku harap kamu tidak melupakanku. Ya, bagaimana aku bisa melupakanmu? Jawab Zhang Yi.
sambil melambaikan tangan kepadanya. Diperlihatkan keesok harinya di alun-alun gerbang Gunung Dojong, yaitu adalah tempat Sekte Dao. Selamat datang kembali kakak senior, sambutan yang hangat. Ternyata para wanita di Sekte Dao telah menyambut Zhang Yi pulang. Zhang Yi berkata, "Kalian ini cantik memikat, pesonanya tak terbatas ya." Lalu diperlihatkan Shen Chenyu membagikan harta karun yang telah ia dapatkan kepada para senior wanita yang Sekte Dao. Diperlihatkan portal terbuka di atas Sekte Dao. "Di mana Zhang Yi? Dari Sekte Dao. Kembalikan nyawa anakku." Ternyata itu adalah wakil kepala suku naga bernama Long Baxian. Long Baxian ini adalah ayahnya dari Long Tianyi yang telah meninggoy. "Zhang Yi, meskipun kamu mengambil harta karun dari wilayah terlarang Raja Barbar, kenapa kamu membunuh anakku juga?" Terlihat di belakangnya ada Ye Haoran. Ternyata Ye Haoran bekerja sama. Zhang Yi menjawab, "Ye Haoran, nyawamu seperti kecoa yang susah sekali mati." Zhang Yi dan yang lainnya juga ingin menyerang. "Kau melakukan permainan jahat dengan menuduh orang lain. Apa kau tahu siapa yang membunuh Long Tianyi?" Ayah Long Tianyi berkata bahwa sudah jelas bukti-buktinya yang membunuh Long Tianyi anaknya itu adalah Zhang Yi. Tetapi Master Yue Yao memberhentikan pertarungan mereka. "Janganlah sakiti murid-muridku," sambil menebaskan pedang ke arah ayah dari Long Tianyi. Membuat ayah Long Tianyi berpikir bahwa pedangnya sangatlah cepat. Dan ia juga ketakutan. Dewi, tanpa kasih, muridmu sudah membunuh anakku. Apa kau akan menyembunyikan ini?" Namun Zhang Yi memberhentikan Master Yue Yao. Ia berkata untuk janganlah panik, karena masalah ini bisa dijelaskan. Dan ini hanyalah fitnah. Zhang Yi mengeluarkan batu biasa yang diubah menggunakan sihir. Zhang Yi juga berkata bahwa batu ini adalah batu yang bisa merekam situasi pada saat itu. Benda ini bisa membuktikan ketidaksalahannya Zhang Yi. Tapi Ye Haoran pun berteriak, "Omong kosong, bagaimana bisa kau sambil bertarung sambil menyimpan ingatan?" Zhang Yi menjawab, "Saat berhadapan dengan penjahat sepertimu, aku harus lebih waspada." Ketika Zhang Yi membuka tasnya lagi, di sana ada Xiaoji. Xiaoji malah berkata, Aku sebenarnya ingin bertanya, Ye Haoran, apa kau pernah peduli padaku? Bahkan sedikit saja. Kenapa kau datang kali ini? Apa untuk menyelamatkanku? Atau hanya untuk membalas dendam pada Zhang Yi?" Yang membuat Zhang Yi dan juga Ye Haoran terkejut mendengar hal itu. Ye Haoran pun merenung, berpikir, Zieji masih sangat peduli dengan perasaanku padanya ya. Dia tidak berubah sedikit pun dalam beberapa tahun terakhir. Ya, flashback 6 tahun yang lalu. Ternyata Zieji sudah menemani Ye Haoran selama itu. "Zieji, kau benar-benar ya menjengkelkan. Kenapa kau mengikutiku setiap hari?" "Ya, karena aku menyukaimu sebagai adik. Dan bau darahmu itu begitu harum. Apa posisiku di hatimu? Kenapa kau tidak memanggilku kakak? Aku bisa membantumu untuk jadi lebih kuat." Ye Haoran menjawab, "Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya ingin menjadi kuat sendiri." "Oh tidak, bahuku pernah terkilir saat memotong kayu. Mulai terasa sakit lagi sekarang." Zieji pun menyembuhkan bahu dari Ye Haoran pada waktu itu. "Ya, biarkan aku menyembuhkannya. Dan berlatihlah bersamaku nanti di masa depan. Kau pasti akan berubah menjadi seorang murid yang baru diperkenalkan. Dan seorang pemotong kayu itu menjadi masa lalumu." Lalu terlihat di masa kini, Ye Haoran pun mengingat semua itu. Dan sekarang ia berkata, "Akan kuberitahu padamu. Kali ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau benar-benar saudari terbaik di hatiku." Sambil mencuri tas dari Zhang Yi. Ya, sekarang Zieji berpikir dalam tas itu, "Kakak, aku memang lebih terasa seperti saudara perempuan dengan Ye Haoran. Tetapi dengan Zhang Yi, aku seperti ada perasaan yang spesial." Dan Ye Haoran pergi begitu saja sambil mengambil tas itu. "Hei pencuri Ye Haoran, berani-beraninya kau mencuri wanitaku ya, dan mencuri tas Qian Kunku," kata Zhang Yi sambil berteriak. Terlihat Master Yue Yao mendengarkan itu. Ia juga berpikir, ternyata Zhang Yi peduli sekali dengan wanita yang di dalam tas itu. Lalu diperlihatkan lagi ke ayahnya Long Tianyi yang ditinggal oleh Ye Haoran. Ia pun masih bingung dan juga ragu-ragu. Tapi tanpa sadar, anaknya batuk di sana. Ia menyebabkan ia sangatlah terkejut. Jangan menakut-nakutiku. Bahkan kau sudah mati kan?" Anaknya itu Long Tianyi ternyata memakai teknik memalsukan kematian supaya bisa hidup kembali. Dan sekarang tubuhnya sudah pulih. Ia juga berkata, "Saat aku berurusan dengan Zhang Yi, Ye Haoran yang sengaja menipuku.
Ayahnya yang mendengar hal itu, ia sangat marah kepada Ye Haoran. Namun Zhang Yi berkata sudah terlambat untuk mengejar Ye Haoran. Untuk saat ini lebih baik mereka menetap di Sekte Dao dan menyelesaikan masalah dengan Sekte Dao. Ya, karena mereka berdua telah memasuki Sekte Dao seenak jidatnya dan membuat kerusuhan. Ayahnya dari Long Tianyi marah. Apa yang kau maksud? Aku merusak moral. Cara kalian benar-benar tidak sopan. Namun Master Yue Yao turun tangan. Sekte Daoku didasarkan pada moralitas. Jika kau ingin pergi, kau harus bicara pada kami tentang moralitas. Ya, begitu hentikan omong kosong ini. Ganti rugi cepat. Klan naga harus tulus. Jika tidak, klan Daoku tidak akan lagi bermartabat. Cepatlah ganti kompensasi karena kerusuhan ini. Terlihat ayahnya Long Tianyi sangatlah terkejut. Apa ini cara klan Dao untuk meyakinkan orang dengan kebajikan? Ayah, aku takut kita akan menjadi mayat jika kita tidak patuh. Patuhi saja, kata Long Tianyi. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dan mohon maaf banget, ternyata komik ini sudah mentok pada saat ini. Ya, sepertinya komik ini sebulan sekali di-update-nya dari sana, guys. Jadi cepet banget mentoknya. Dan untuk updatean dari sananya sendiri pun lama. Entahlah, Mimin juga kurang tahu ya. Mungkin karena penulisnya sibuk untuk menggarap komik lain lagi mungkin. Jadi sampai sini dulu guys. Kita akan lanjut jika komiknya sudah ada updatean lagi. Dan Mimin kasih tahu aja, pokoknya ini komik update-nya lama banget guys. Gitu aja ya. Jadi sampai sini kita akan lanjut jika komiknya update lagi guys ya. Dan jika kalian juga menginginkannya nanti untuk dilanjutin. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.